Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali dalam video pembelajaran statistika yang ke-8 ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali menghitung kuartil data kelompok dengan contoh-contoh yang lebih aplikatif. Sebagaimana yang kalian ketahui, ukuran letak data ada 3 macam ya. Yang pertama kuartil, yang kedua desil, dan yang ketiga persentil. Sebagai ilustrasi apa itu kuartil, sudah saya jelaskan juga pada video sebelumnya, yaitu kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama banyak setelah diurutkan. Ini adalah rumus kuartil untuk data kelompok, juga sudah kalian kenali. Kali ini contohnya masih berkaitan dengan contoh sebelumnya, hanya saja sedikit berbeda pada pertanyaannya. Berikut ini merupakan pendapatan warga per bulan ya di suatu kampung X. Ketua RT ingin mengkategorikan warganya menjadi 4 kelompok sama banyak, yaitu kelompok warga kurang mampu, warga cukup mampu, warga mampu, dan warga berada. Berapakah nilai pendapatan yang membatasi seseorang masuk kelompok warga mampu atau warga berada? Bisa kalian lihat tabelnya sama seperti contoh ketika menghitung kuartil ya, yang video sebelumnya ya. Nah, di sini Pak RT itu ingin membagi warganya menjadi 4 kelompok. Nah, kalau saya bisa ilustrasikan, misalnya ini adalah nilai terkecil atau pendapatan terkecil, dan ini adalah nilai terbesar atau pendapatan terbesar ya. Pak RT ingin membagi ini menjadi 4 bagian. 4 bagian sama banyak ya. Jadi ini sama banyak. Sama banyak. Ini adalah warga kurang mampu, ini warga cukup mampu, ini warga mampu, dan ini warga berada. Nah, masing-masing kelompok ini sama banyak ya. Dengan demikian, nilai yang membatasi warga mampu dan warga berada ini disebut dengan Q3. Kuartil ketiga. Dengan demikian, pertanyaan dari soal ini adalah menanyakan nilai Q3-nya. Nah, nilai yang membatasi seseorang masuk kelompok warga mampu atau warga berada berarti nilai Q3. Pertama-tama kita buat atau kita hitung frekuensi kumulatif. Masih ingat frekuensi kumulatif disingkat dengan FK. Cara menghitung FK adalah dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas setelahnya, ditambah lagi kelas setelahnya, dan seterusnya. Kalian bisa lihat atau kalian ingat kembali, mula-mula ada 12. Frekuensinya mula-mula ada 12 ya. Kemudian dengan adanya kelas kedua sebanyak 25, maka frekuensi kumulatifnya menjadi 37. Ini artinya 37 data pertama. Kemudian ditambah lagi 32, ya, frekuensinya bertambah 32, berarti sekarang menjadi 69. Artinya dari atas hingga kelas ketiga adalah 69 data pertama. Kemudian bertambah lagi 16 sehingga menjadi 85. Artinya dari atas hingga kelas keempat adalah 85 data yang pertama. Dan seterusnya hingga seperti ini. Kemudian kita tentukan letak kuartil ketiga ya. Kuartil ketiga itu berarti M per 4 dikalikan N. Nah, dalam hal ini M nya adalah 3. Jadi 3/4 dari 100
yaitu 75. Nah, di manakah datum ke-75? Nah, datum ke-75 berada di sini. Nah, karena sampai di sini tadi hanya 69. Nah, sehingga datum ke-75 berada di kelas 7 sampai 8. Nah, berarti letak kuartil 3 di kelas 7, 8. Nah, selanjutnya kita hitung Q3 sama dengan TB plus M/4N min FK per F dikali I. Nah, TB nya dalam hal ini adalah 7 dikurangi setengah ya, yaitu 6,5. Kemudian ditambah M nya adalah 3 karena kuartil ketiga, berarti 3/4 dari 100 dikurangi FK. FK adalah frekuensi kumulatif sebelumnya yang ini ya. Ini adalah FK, berarti 69 per F. F adalah frekuensinya kelas kuartil, yaitu 16. Ini berarti per 16 dikalikan I. I nya adalah 2. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung 6,5 ditambah 75 dikurangi 69 itu 6 ya. Ini per 16 kali 2. Nah, sehingga 6,5 ditambah 6 per 16 kali 2, jadinya 6,5 ditambah 0,75, hasilnya sama dengan 7,25. Dengan demikian, batas pendapatan seseorang masuk kelompok warga mampu atau warga berada adalah 7,25 juta. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.